Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, Nama saya Melati. nama saya Laila Ramadhani. Nama saya Nelly Sulisilawati. Di sini kami akan mempresentasikan artikel jurnal tentang Depresi. Nah, jurnal ini membahas tentang hubungan antara depresi dengan penyakit kardiovaskular. Nah, apa sih itu depresi? Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang dapat ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Nah, seseorang itu hanya dapat dinyatakan depresi apabila mengalami rasa sedih yang mendalam, putus asa, dan tidak berharga selama 2 minggu secara terus berturut-turut tanpa henti. Jurnal ini itu membahas tentang diskusi eksklusif tentang depresi dan hubungannya dengan penyakit kardiovaskular. Pembaca yang dirujuk pada jurnal ini adalah 35 orang. Nah, di sini peneliti hanya secara singkat menyoroti penelitian yang paling relevan dengan peran depresi dalam insiden cardiovascular disease atau CVD. Sebagian besar penelitian tentang negatif dan PJB atau penyakit jantung bawaan telah difokuskan pada depresi sebagai faktor resiko potensial. Dalam studi prospektif awal, peneliti meneliti hubungan antara efek depresi dengan penyakit jantung iskemik atau IHD pada 2.832 orang dewasa yang telah dinyatakan sehat dalam studi tindak lanjut pemeriksaan kesehatan nasional. Efek depresi dikaitkan dengan peningkatan resiko fatal yang signifikan menghasilkan RR sebesar 1,5 dengan 95% CI antara 1,0 sampai 2,3 dan yang non-fatal menghasilkan RR sebesar 1,6 dengan 95% CI antara 1,1 sampai 2,4 IHD. Pada tahun 2007, sebuah meta-analisis termasuk 28 studi yang diterbitkan menunjukkan hubungan positif dengan insiden penyakit jantung bawaan atau PJB atau congenital heart disease atau CHD dengan RR sebesar 2,54 dengan CI 95% antara 2,07 sampai 3,10. Untuk individu dengan tingkat depresi yang relevan secara klinis dengan RR 1,39 dengan 95% CI antara 1,26 sampai 1,54 untuk individu dengan depresi mood atau suasana hati yang tertekan. Kelas selanjutnya Leila. Oke, selanjutnya meta-analisis sebelumnya serta studi perspektif tambahan sebagian besar melaporkan asosiasi signifikan dengan besaran yang sama. Nah, begitu juga dengan sebuah meta-analisis baru-baru ini tentang hubungan antara depresi dan insiden stroke juga melaporkan asosiasi dengan besaran yang sama dengan adjusted HR-nya atau hazard ratio yang disesuaikan sebesar 1,45 dengan 95% CI-nya antara 1,29 sampai 1,63. Nah, perkiraan ini itu konsisten dengan penelitian lain yang diterbitkan sudah dari dulu, meskipun baru-baru ini menunjukkan bahwa asosiasi ini terutama terlihat di kalangan individu yang lebih muda, yaitu yang berusia kurang dari 75 tahun. Baik untuk congenital heart disease atau yang biasa dikenal penyakit jantung bawaan maupun stroke, beberapa penelitian itu telah menemukan bukti efek ambang batas. Nah, alih-alih penelitian lebih sering menemukan hubungan dose response, di mana risiko meningkat seiring dengan meningkatnya gejala depresi. Lanjut, Melati. Oke. Selanjutnya, instansiasi depresi yang lebih parah lainnya juga telah dikaitkan dengan peningkatan resiko dari cardiovascular disease. Beberapa penelitian telah menemukan resiko relatif yang jauh lebih kuat dengan penggunaan antidepresan pengobatan. Misalnya, 156 yang mengarah pada spekulasi bahwa antidepresan itu mungkin sebagai mengemudi efek, namun penelitian lain telah menguji secara lebih langsung apakah resiko tampak karena atau diperburuk oleh si antidepresan, yang telah melaporkan bukti lemah atau nol yang mendukung hipotesis. Dalam studi dengan informasi paling rinci tentang depresi pengobatan, temuan menunjukkan pengurangan resiko yang terkait dengan berbagai antidepresan, termasuk seleksi serotonin reuptake inhibitor (SSRI) ya dan triscyclic
Pada saat ini, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan antidepresan tidak memberikan resiko tambahan itu sendiri, melainkan lebih bermanfaat sebagai indikator depresi yang lebih parah. Namun, penting untuk mengetahui bahwa tidak satu dari penelitian ini adalah uji coba pengobatan terkontrol secara acak yang dirancang untuk melihat pertanyaan secara khusus. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dari depresi. Yang pertama adalah hindari kebiasaan menyendiri dengan mencari komunitas terbaik, membuat hidup lebih sederhana dengan membuat perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, kemudian berolahraga secara teratur, konsumsi makanan gizi seimbang, buat hidup lebih santai dan hindari stres, kemudian hindari konsumsi minuman beralkohol. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih.